Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sesuai dengan pemeriksaan kehamilan kemarin dan pertanyaan yang Ibu utarakan ke saya, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang tentang perubahan berat badan yang terjadi pada ibu hamil. Bagaimana? Saya minta waktu Ibu kurang lebih 10-15 menit saja. Apakah Ibu ada waktu? Iya, saya bersedia. Saya punya waktu, Pak. Oh iya. Di sini media saya gunakan adalah laptop. Jadi nanti kita lihat sama-sama di sini ya, Bu ya. Iya. Baik, di sini saya memaparkan tentang perubahan berat badan yang terjadi pada ibu hamil. Informasi yang harus diketahui ibu hamil, pada saat kehamilan itu ada terjadi perubahan fisik ibu hamil. Misalnya perubahan payudara, terkadang payudara terasa bengkak karena kelenjar air susu membesar dan menyimpan lemak sebagai persiapan menyusui. Terus peningkatan berat badan karena adanya pembesaran rahim ibu. Ada beberapa bagian dari tubuh kita, misalnya contoh pada kehamilan pertama atau trimester pertama itu berat badan itu bertambah 1,5 sampai 2 kg, sedangkan pada trimester 2 berat badannya bertambah 4 sampai 5 kg, sedangkan pada trimester 3 berat badan bertambah 6 sampai 8 kg. Total kenaikan berat badan selama hamil itu 11,5 sampai dengan 16 kg. Yang perlu kita perhatikan adalah nutrisi. Nutrisi untuk ibu hamil itu sangat penting. Yang pertama itu asam folat, di mana itu asam folat itu ada mengandung vitamin yang berperan penting dalam pencegahan terjadinya cacat pada janin. Di sini seperti contohnya sayur yang berdaun hijau tua serta kacang polong. Yang kedua kalsium. Kalsium ini sangat penting untuk pertumbuhan tulang guna membentuk tulang gigi bayi agar kuat. Contohnya seperti ikan udang, ikan salmon ya, dan ikan lele juga bisa, dan tahu. Sedangkan yang ketiga itu adalah vitamin D. Vitamin D ini untuk membantu membangun tulang dan gigi bayi yang kuat. Ini contohnya seperti susu dan jus jeruk. Yang keempat itu protein. Protein juga sangat penting pertumbuhan, baik untuk jaringan dan organ bayi, termasuk otak. Ini makanannya itu yang bisa dikonsumsinya seperti daging sapi yang tanpa lemak, terus ayam, ikan salmon, keju. Yang kelima adalah zat besi. Zat besi itu untuk membentuk hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke jaringan. Yang di sini seperti daging merah tanpa lemak dan unggas dan ikan. Terus yang harus dihindari selama kehamilan, misalnya kerja berat, terus merokok dan terpapar asap rokok selama kehamilan karena akan mengganggu pertumbuhan janin. Terus mengkonsumsi minuman yang mengandung soda atau alkohol dan lain-lain. Tidur terlentang pada hamil tua. Mengkonsumsi obat tanpa resep dokter apabila ada keluhan. Di sini dengan kehamilannya ibu, kemarin kan kehamilan ibu tuh 20 minggu dengan berat badan 53 kg itu masih dalam batas normal ibu. Itu dari hasil pemeriksaan kehamilan fisiologis ibu dalam batas normal. Yang harus ditingkatkan nutrisi pada ibu hamil demi pertumbuhan dan perkembangan janin. Bagaimana Ibu? Mungkin ada pertanyaan atau apa? Baik Bu, berarti berat badan saya naik 3 kilo dari berat badan awal sebelum hamil itu termasuk masih normal ya Bu ya?
Oh iya, kan kehamilan ibu berat badan awal kan 50 kemarin. Ketika kehamilan 20 minggu ini berat badan ibu 53. Jadi itu kriteria masih dalam batas normal. Hanya yang harus ibu perhatikan makanan apa saja yang perlu dikonsumsi pada saat ibu sedang hamil. Jadi di situ ibu tidak boleh khawatir dan cemas karena ibu masih dalam batas normal, dan ditambah lagi satu ya Bu ya, untuk pemantauan berat badan ibu harus rajin untuk pemeriksaan ibu hamil. Misal ibu sekarang udah masuk ke trimester 2, berarti pemeriksaan 2 minggu sekali harus rutin diperiksa dan membawa buku pemeriksaan sehingga petugas bisa memantau apakah ibu kenaikan berat badan bertambah atau berkurang. Gitu aja Ibu. Baik Bu. Berarti dari yang Ibu jelaskan tadi terkait makanan yang harus saya konsumsi, antara lainnya tadi ya, untuk memenuhi gizi saya dan balita dan bayi saya ya. Terima kasih Bu, sudah sedikit memahami dan mungkin akan menghilangkan kecemasan saya terkait bagaimana berat badan saya itu pada saat hamil. Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ibu. Kalau memang ada pertanyaan berkelanjutan, nanti Ibu tinggal berdiskusi dengan saya. Nanti saya akan membantu Ibu. Semoga Ibu hamil dalam keadaan sehat dan sampai tahap melahirkan ibu dan anak sehat. Terima kasih.